Baik, salam jumpa di channel Taman Abadi. Kali ini saya akan membahas tentang uniknya bonsai pohon bodi. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit kenapa saya tertarik dengan pohon bodi. Nah, ini ada sejarah yang saya dapatkan dari teman-teman saya. Ternyata pohon ini punya keunikan tersendiri di segi spiritual ya teman-teman. Jadi ini di dalam agama Buddha ini eh, pohon ini jenis pohon ini ya, bukan pohon yang saya bahas ini, tetapi jenisnya digunakan oleh Pertapa Siddhartha Gautama pada saat bertapa untuk mencapai penerangan sempurna. Nah, konon ceritanya seperti itu. Pangeran Siddhartha berlindung bertapa di bawah pohon yang jenisnya adalah jenis seperti ini ya. Nah, makanya ini disebut pohon Bodhi. Itu maksudnya adalah pohon kebijaksanaan ya. Pohon Bodhi itu maksudnya adalah Buddha gitu. Baik, saya akan mulai dengan melakukan pembongkaran akar. Ini nanti akan saya potong akar tunggalnya, kemudian saya pecah akar yang agak ke atas, akar yang cenderung ke batang supaya bisa dibelah. Nanti akan saya belah, kalau bisa ya langsung jadi 8, kalau tidak ya jadi 6, jadi 4, atau kalau memang belum memungkinkan masih terlalu kecil ya cukup dibelah 2 terlebih dahulu ya, nanti bertahap. Jika 2 bulan sudah memungkinkan, kita belah lagi menjadi 4, nanti sudah tumbuh, bongkar lagi, pecah lagi menjadi 6 atau 8. Seperti itu proses yang sering saya lakukan. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi saya bersihkan dulu akarnya, serabutnya dari tanah. Nah, kalau ini sebetulnya dulu ini akar ini ya. Ini pohon aslinya, kebetulan ini sudah terjual. Nah, ini pada saat pengangkatan grounding, pohon dari proses grounding, ini akarnya tertinggal ini di dalam tanah. Nah, ini tumbuh lagi, kebetulan sudah saya lengkungkan supaya ada bentuk unik. Lalu saya angkat, saya pindahkan ke pot. Nah, sekarang saya akan bentuk bagian akarnya karena saya nggak suka akar yang modelnya seperti itu. Dan ini adalah hasil akhirnya ya yang pernah saya buat. Ini melalui proses pecah akar, dari akar pecah 4 kemudian pecah 8. Jadi ini 2 kali mengalami proses pecah akar. Oke, baik. Jika video ini bermanfaat atau menghibur, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, saya belah lagi jadi 4 ini. Ya, ini akar ini agak rapuh ya teman-teman, jadi dia mudah patah ya. Saya beberapa kali melakukan pecah akar, ketika dibuka akar itu patah ya, tapi tidak masalah ya karena ini sangat mudah ditanam. Oke, ini kebetulan tidak patah, jadi harus hati-hati, terlebih pada saat membukanya ya teman-teman. Ini harus sangat hati-hati, dia sangat mudah patah. Ini saya belum berani membelah menjadi 6 ya, apalagi 8. Ini masih terlalu
kecil ya, lebih baik dibelah 4 dulu ya. Lebih baik kita sabar tetapi hasilnya pasti ya, ketimbang kita lakukan prosesnya terlalu terburu-buru. Nah, itu yang sering terjadi adalah patah biasanya saya ya, kalau terlalu terburu-buru. Lebih baik sabar, kita pecah 4 dulu. Nah, kalau ini sepertinya belum memungkinkan kalau dipecah 4 ya. Ini masih terlalu kecil. Ini paling berani saya melakukan pecah 2 akar ini. Ya, kalau 4 masih rapuh dia. Nah, ini dipotong juga masih terlalu lunak. Jadi ini kalau dipecah kemudian nanti dibuka, biasanya patah dia. Oke ya, jadi akar tunggal ini harus dipotong karena akar yang paling bawah ini sangat lunak. Jadi supaya bisa dibelah ya harus agak ke atas. Ini aduh, coba ini saya belah lagi jadi 4, apakah bisa? Semoga bisa. Ya harus pelan-pelan ini ya teman-teman ya. Oke, harus sabar. Ini saya tanpa perangsang akar dan tanpa penutup kambium ya. Saya kalau untuk pohon ini ya biasa seperti ini ya, tanpa bantuan obat apapun teman-teman. Nah, ini yang saya buat dulu ini tanpa obat ya, jadi memang jenis pohon ini mudah sekali tumbuh, tetapi perlu diingat bahwa ini juga mudah busuk dan mudah mati sebelum dia betul-betul kuat ya. Nah, jadi kalau kecil seperti ini yang sedang saya proses ini masih terlalu riskan ya. Jadi ini sengaja saya tanam di ember dulu, nanti usia 2 bulan baru saya keluarkan dari pot, saya pindahkan ke tanah ya untuk grounding supaya akar lebih cepat besar. Oke, ini sengaja saya rendam di ember yang berisi air yang saya campur dengan bawang merah. Bawang merah ditumbuk, masukkan ke ember, isi air, dibuat merendam. Oke, nanti selesai penanaman di pot, siramkan ke potnya ya. Cukup untuk merangsang akar ya, karena memang dipercaya bawang merah bisa mempercepat pertumbuhan akar. Oke, seperti ini dulu, nanti 2 bulan baru saya tanam di tanah. Oke, ini hasil akhirnya yang prosesnya sama seperti tadi, saya tanam di pot dulu, kemudian saya pindahkan di tanah seperti ini. Nah, ini proses grounding saya. Nah, ini hasil pengangkatan dari proses setelah grounding. Nah, jadi setelah saya tanam di pot, kemudian saya tanam di tanah sekitar 1 tahun lah ya. Nah, kalau ini 8 bulan ini kalau tidak salah. Ini usia 8 bulan saya grounding, saya siram terus, lalu tumbuh subur, dan ini baru 2 bulan yang lalu saya angkat ke pot, tetapi akar masih saya bungkus ya. Ini untuk merangsang pertumbuhan akar baru di sekitar pohon bagian bawah ya. Ini untuk mengesankan kesan angker nantinya, jadi sengaja memang ini masih saya bungkus supaya akar ini tetap lembab pada waktu itu. Oke, sekian video dari saya. Jika ini bermanfaat, silakan subscribe untuk kelanjutan channel ini. Terima kasih.